Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Hanum Sustianingsih, NIM 2015-471045, kelas tingkat 2 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencernaan. Yang pertama ada masa nifas. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dari berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas dimulai sejak 2 jam setelah seperti lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu. Selanjutnya ada tujuan asuhan masa nifas normal. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu membantu ibu dan pasangannya selama masa transisi awal mengasuh anak. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan dini, nutrisi, KB, cara manfaat menyusui, pemberian imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Yang pertama, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. Yang kedua, sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan pada sistem pencernaan antara lain, yang pertama yaitu nafsu makan. Pasca melahirkan, biasanya ibu merasa lapar karena metabolisme ibu meningkat saat proses persalinan, sehingga ibu dianjurkan untuk meningkatkan konsumsi makanan, termasuk mengganti kalori, energi, darah, dan cairan yang telah dikeluarkan selama proses persalinan. Ibu dapat mengalami perubahan nafsu makan. Pemulihan nafsu makan diperlukan waktu 3-4 hari sebelum faal usus kembali normal. Meskipun kadar progesteron menurun setelah melahirkan, asupan makanan juga mengalami penurunan selama 1 atau 2 hari. Selanjutnya, yang kedua ada motilitas. Secara fisiologi, terjadi penurunan tonus dan motilitas otot traktus. Pencernaan menetap selama waktu yang singkat beberapa jam setelah bayi lahir. Setelah itu akan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Pada postpartum SC, dimungkinkan karena pengaruh analgesia dan anestesia bisa memperlambat pengambilan tonus dan motilitas ke dalam keadaan normal. Yang terakhir ada pengosongan usus. Pasca melahirkan, ibu sering mengalami konstipasi. Hal ini disebabkan tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal masa pasca partum. Pada keadaan terjadi diare sebelum persalinan, enema sebelum melahirkan, kurang asupan nutrisi, dehidrasi, hemoroid, ataupun laserasi jalan lahir. Meningkatnya terjadinya konstipasi postpartum. Sistem pencernaan pada masa nifas membutuhkan waktu beberapa hari untuk kembali normal. Beberapa cara agar ibu dapat buang air besar kembali teratur, yaitu antara lain pengaturan diet yang mengandung serat buah dan sayur, cairan yang cukup, serta pemberian informasi tentang perubahan eliminasi dan penata laksanaannya pada ibu. Sekian penjelasan dari materi pencernaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.